Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan pemuda-pemudi Indonesia, berjumpa kembali bersama kami. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah, berbagi cerita yang akan memberikan banyak sekali manfaat buat kita. Kisah-kisah yang penuh dengan inspirasi. Insya Allah di video kali ini kita akan menceritakan sebuah sungai yang tidak asing lagi di telinga kita, sungai terpanjang di dunia. Saat ini saya tepat berada di tepi Sungai Nil, sungai terpanjang di dunia yang ada di Afrika Utara, tepatnya di daerah Mesir. Seperti apa kisahnya? Tetap bersama kami. Teman-teman pemuda-pemudi Indonesia, mungkin setahunya kita Sungai Nil ini cuma sungai terpanjang aja di dunia. Padahal Sungai Nil ini memiliki banyak sekali sejarah-sejarah yang sangat istimewa. Sungai Nil selalu menjadi saksi bisu dalam perjalanan sejarah kehidupan manusia yang ada di benua Afrika, khususnya yang ada di wilayah Mesir. Sepenggal kisah yang akan kita ceritakan itu terjadi sekitar 1400 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 20 Hijriah. Orang-orang Islam sudah berhasil menguasai wilayah Mesir. Ketika itu gubernur wilayah Mesir, dia adalah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat senior. Dia adalah Amr bin As. Dia yang menjadi gubernur Mesir ketika itu. Di awal masa jabatan beliau menjadi gubernur di Mesir, ada satu permasalahan, satu peristiwa yang setiap tahunnya itu terjadi dan membutuhkan solusi yang sangat tepat. Peristiwa apa? Surutnya Sungai Nil. Sungai Nil kering, nggak ada airnya sama sekali. Nah, ini setiap tahunnya selalu terjadi. Padahal Sungai Nil ini merupakan sumber air mereka, sumber kehidupan penduduk Mesir ketika itu. Dari mulai persawahan mereka, kemudian perkebunan, perikanan, dan yang lain sebagainya, mereka ambil airnya dari Sungai Nil. Jelas sekali kalau misalkan Sungai Nil ini surut, itu menjadi ancaman buat penduduk Mesir. Ini sangat bahaya sekali. Oleh karena itu, apapun cara akan mereka lakukan supaya Sungai Nil ini bisa mengalir kembali. Nah, ini permasalahannya. Solusi yang biasa mereka lakukan, adat yang biasa mereka lakukan, tradisi yang biasa mereka lakukan ketika Sungai Nil ini kering, mereka memberikan tumbal. Mereka mengorbankan sesembahan berupa hewan ternak, entah itu kambing atau kerbau atau sapi dan yang lain sebagainya. Bahkan mereka rela mengorbankan anak gadis mereka untuk dijadikan tumbal. Kenapa? Karena kepercayaan mereka kalau misalkan tumbalnya itu seorang gadis, itu akan lebih manjur dan lebih mujarab lagi. Sungai Nil akan cepat mengalir kembali. Ini kepercayaan mereka. Tentu ini merupakan tradisi yang sangat buruk. Ini sangat bertentangan sekali dengan ajaran Islam yang ketika itu wilayah Mesir sudah dikuasai oleh orang-orang Islam. Oleh karena itu, ketika pemuka-pemuka Mesir, pembesar-pembesar Mesir melaporkan hal ini kepada Amr bin As, gubernur baru mereka, jelas sekali Amr bin As menolak. Wallahi hada syirk, demi Allah ini adalah kesyirikan, jangan diulangi kembali. Tapi ini merupakan solusi. Ini satu-satunya solusi buat penduduk Mesir, biasa mereka lakukan setiap tahunnya untuk mengobati Sungai Nil yang sedang sakit ini. Nah, apa yang dilakukan oleh Amr bin As? Apa solusi dari Amr bin As? Akhirnya Amr bin As meminta bantuan, meminta solusi dari pemimpin tertinggi orang-orang Islam. Ketika itu pemimpin tertinggi orang-orang Islam, dia adalah seorang hamba yang taat kepada Allah, seorang hamba yang memiliki keimanan yang sangat tinggi kepada Tuhannya. Dia merupakan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang terkenal akan gagah beraninya, terkenal akan keperkasaannya, dia juga terkenal akan keadilannya. Siapa dia? Dia adalah Umar bin Khattab. Bahkan pernah suatu saat orang-orang Persia, salah satu utusan Persia pengen bertemu dengan pemimpin tertinggi orang Islam. Seperti biasanya yang namanya pemimpin itu tinggal di istana, banyak pengawalnya. Kalau mau ketemu pemimpin sangat sulit sekali karena banyak sekali syarat-syaratnya. Akan tetapi utusan Persia ini ketika bertemu Umar, dia mendapatkan Umar sedang tertidur di bawah pohon. Ini sangat menakjubkan sekali. Ketika itu kata utusan Persia, adalta fanimta. Engkau telah melakukan keadilan, engkau telah berlaku adil, makanya engkau bisa tidur nyenyak.
akhirnya dikirimlah surat kepada Umar bin Khattab menceritakan permasalahan yang ada di Mesir. Kemudian apa jawaban dari Umar? Apa solusi dari Umar bin Khattab? Dibalaslah surat dari Amr bin As oleh Umar bin Khattab. Ketika itu Umar berada di Madinah dan Amr bin As ada di Mesir. Sampailah surat tadi kepada Amr bin As. Apa isi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Dari Umar untuk Amr bin As, gubernur Mesir. Wahai Amr, sesungguhnya apa yang telah kamu lakukan itu sudah benar, karena demi Allah itu adalah kesyirikan. Kemudian, idza ja'aka hadhihi risalah, jika datang surat ini kepada kamu wahai Amr bin As, tolong bacakanlah, tolong lemparkanlah surat saya, surat kecil saya buat Sungai Nil. Maksudnya apa? Umar bin Khattab bukan hanya membalas surat Amr bin As saja, tapi dia juga mengirimkan surat buat Sungai Nil. Tentu ini tidak masuk akal, akan tapi inilah solusi dari seorang pemimpin Islam yang memiliki keimanan yang sangat tinggi kepada Allah. Akhirnya Amr bin As mengikuti perintah dari Umar bin Khattab. Dibacalah surat kecil Umar di tepi Sungai Nil. Apa isi suratnya? Bismillahirrahmanirrahim. Min Abdillah Umar bin Khattab ilan Nil. Dari hamba Allah Umar bin Khattab untuk Sungai Nil penduduk Mesir. Ayuhan Nil, in kunti tajrina bi amriki wa min kibaliki fala tajri wala hajata lana bik. Wa in kunti tajrina bi amrillah fanas'alullah al-wahidil qahar bi ayyujriyakillah. Wahai Sungai Nil, jikalau kamu itu mengalir karena keinginan kamu sendiri, maka jangan mengalir lagi. Kita nggak butuh sama kamu. Akan tetapi jikalau kamu itu mengalir karena perintah dari Allah, maka kita berdoa kepada Allah, kita meminta kepada Allah yang Maha Perkasa untuk kembali membuat kamu mengalir seperti sedia kala lagi. Setelah itu dilemparlah surat kecil Umar. Tidak berapa lama apa yang terjadi? Sungai Nil kembali mengalir seperti sedia kala. Sungai Nil kembali mengalir dengan deras. Bahkan sejak saat itu hingga detik ini Sungai Nil tidak pernah surut kembali. Teman-teman pemuda-pemudi Indonesia, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita persembahkan di video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ترجو أن تراك روحي يا حبيبي فداك.